Selamat pagi Bapak Adit dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok X yang beranggotakan saya Salsabila Fiani, Anissa Karismaning Tias, Anissa Nurbalkis, dan Ersa Sukma Kusnani ingin menampilkan hasil diskusi kami mengenai Housing Condition and Health Impact of Climate Change, a Scoping Review. Scoping review ini berfokus pada housing condition di mana kondisi perumahan memiliki peran kritis dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, karena sebagian besar waktu manusia atau 90%-nya dihabiskan di dalam ruangan, terutama di rumah. Perubahan iklim merupakan ancaman besar pada abad ini karena dampaknya semakin nyata terhadap kesehatan manusia, di mana peristiwa cuaca ekstrim dan perubahan lingkungan sudah terjadi di lingkungan kita. Alasan pemilihan topik mengapa harus ditinjau dari kondisi perumahan, karena climate change langsung mempengaruhi kondisi rumah dan kesehatan penghuninya. Kemudian adanya keterbatasan penelitian yang komprehensif yang menyelidiki hubungan antara kondisi perumahan, perubahan iklim, dan dampak kesehatan. Kemudian kebutuhan memahami strategi adaptasi perumahan yang efektif untuk menghadapi perubahan iklim, sehingga ini harus ditinjau dari kondisi perumahan. Berikut tujuan dan signifikansi dari scoping review ini. Yang pertama, yaitu mengeksplorasi bukti kontribusi kondisi perumahan terhadap dampak kesehatan akibat perubahan iklim. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan penelitian di dalam area ini. Kemudian, untuk memberi wawasan bagi kebijakan adaptasi iklim berbasis perumahan. Signifikansi yang ada adalah, yang pertama, memberi pemetaan komprehensif mengenai hubungan kompleks antara kondisi rumah, perubahan iklim, dan kesehatan. Kemudian, untuk mengidentifikasi strategi adaptasi potensial untuk mengurangi risiko kesehatan. Kemudian, menyediakan kerangka untuk penelitian dan intervensi di masa depan. Berikutnya protokol scoping review. Penelitian ini merupakan sebuah scoping review yang menggunakan kerangka metodologi dari Arksy dan O'Malley tahun 2005 dengan mengikuti 5 tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana kondisi perumahan berkontribusi terhadap dampak kesehatan akibat perubahan iklim. Tahap kedua adalah pencarian literatur. Proses pencarian dilakukan melalui 2 database utama, yaitu Scopus dan PubMed, dengan rentang publikasi dari Januari 2013 hingga September 2023. Kata kunci yang digunakan merupakan kombinasi dari istilah terkait kondisi perumahan, perubahan iklim, dan outcome kesehatan. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu penentuan kriteria inklusi. Artikel yang dimasukkan harus merupakan artikel peer review berbahasa Inggris, termasuk studi original, review, maupun laporan. Fokus utama harus membahas kondisi dalam rumah, dampak perubahan iklim, dan hubungan dengan kesehatan, serta dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir. Tahap keempat adalah seleksi studi, yang dilakukan secara bertahap oleh 3 orang peneliti. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam proses ini, maka resolusinya dilakukan melalui diskusi bersama. Terakhir pada tahap kelima yaitu ekstraksi data. Semua informasi penting dikumpulkan secara sistematis menggunakan spreadsheet. Selanjutnya, dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta menemukan kesenjangan-kesenjangan penelitian yang masih ada. Melalui pendekatan yang sistematis ini, scoping review ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara kondisi perumahan dan dampak kesehatan dalam konteks perubahan iklim. Selanjutnya, kriteria seleksi artikel. Dalam studi scoping review ini, penulis menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang cukup ketat untuk memastikan relevansi dan kualitas artikel yang dianalisis. Untuk kriteria inklusi, terdapat 2 lingkup utama, yaitu metodologis dan konseptual. Secara metodologis, hanya artikel peer review berbahasa Inggris yang diterbitkan dalam kurun waktu 2013 hingga 2023 yang dimasukkan.
Jenis publikasi yang diterima meliputi studi empiris, review sistematis, dan laporan resmi. Sementara dari sisi konseptual, artikel yang dipilih harus secara eksplisit membahas hubungan antara kondisi perumahan, dampak perubahan iklim, dan outcome kesehatan. Sebaliknya, kriteria eksklusi juga ditetapkan untuk menyaring artikel yang kurang relevan. Secara metodologis, artikel non-penelitian, studi tanpa data kuantitatif atau kualitatif yang jelas, serta publikasi sebelum tahun 2013 dikeluarkan dari analisis. Dari segi konten, artikel yang hanya membahas satu aspek tanpa menghubungkannya dengan aspek lain, atau yang tidak memiliki fokus kesehatan yang spesifik, juga tidak dimasukkan dalam kajian ini. Selanjutnya, kami akan membahas distribusi artikel hasil dari proses penyaringan artikel. Mayoritas artikel yang ditemukan berlokasi studi di Amerika Serikat sebanyak 12 paper, dilanjutkan dengan Asia sebanyak 7 paper. Untuk desain studinya, mayoritas berupa cross-sectional study sebanyak 11 paper, dilanjut dengan ecological study sebanyak 9 paper. Adapun di grup others, terdapat desain studi penelitian seperti intervensi, kualitatif, dan lainnya. Pada bahaya iklim yang diteliti, mayoritas studi mempertimbangkan bahaya perubahan iklim tunggal, dan yang paling umum diteliti adalah tentang dampak dari panas. Metode pengukuran bahaya iklim di paper-paper ini menggunakan data meteorologi, sensor indoor, atau data grid. Variabel perumahan yang banyak diteliti di paper adalah ada atau tidaknya AC, ventilasi atau bukan jendela, kipas, insulasi, material atap atau dinding, atau tirai jendela. Metode pengukuran kondisi perumahan yang digunakan biasanya dari laporan pribadi, data statistik sekunder, atau pemodelan. Jenis dampak kesehatan yang banyak diteliti adalah gejala terkait panas seperti dehidrasi, sakit kepala, biang keringat, pusing, mual, dan kram otot. Kemudian ada mortalitas terkait panas, gejala kesehatan umum, risiko rawat inap, serta dampak kesehatan terhadap anak. Metode pengukuran dampak kesehatan ini menggunakan catatan pemerintah, laporan pribadi, rekam medis elektronik, atau bisa juga data rumah sakit. Oke, kita masuk ke pembahasan diskusi. Interpretasi hasil. Yang pertama, kita akan membahas kondisi perumahan dan dampak kesehatan. Yang pertama, air conditioning. Penggunaan air conditioning atau AC efektif mengurangi resiko dampak panas seperti mencegah kelelahan panas, dehidrasi, dan gangguan pernafasan. Namun, penggunaan ini memiliki konsekuensi negatif, yaitu berupa polusi yang dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan teknologi AC yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi. Ventilasi. Penggunaan ventilasi menjadi kunci meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Ventilasi yang baik dapat mengurangi risiko kesehatan terkait panas. Oleh karena itu, desain perumahan yang meningkatkan ventilasi dapat menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bergantung pada teknologi pendingin yang lebih berpolusi. Yang ketiga, isolasi. Peningkatan efisiensi energi dapat meningkatkan risiko paparan ruangan dalam ruangan. Isolasi yang tidak memadai atau berlebihan dapat memperburuk efek kesehatan akibat peningkatan suhu dalam ruangan. Solusi terbaiknya, maka desainlah rumah yang memperhatikan efisiensi energi sekaligus menjaga sirkulasi udara yang baik. Interpretasi hasil yang kedua yaitu implikasi untuk pembuat kebijakan. 1. Adaptasi perumahan komprehensif.
Penelitian menunjukkan kebutuhan mendesak akan standar perumahan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim mencakup: pertama, desain arsitektur yang mampu mengurangi paparan panas berlebih; kedua, persyaratan konstruksi yang memasukkan parameter ketahanan iklim; ketiga, panduan teknis untuk isolasi dan ventilasi yang efisien; dan yang keempat, prioritaskan intervensi untuk komunitas rentan. Contohnya, di kota Phoenix telah mengembangkan pedoman retrofit perumahan untuk lansia yang secara signifikan mengurangi risiko kesehatan akibat panas ekstrim. 2. Inovasi teknologi. Yang pertama, investasi. Investasilah dalam teknologi pendingin ramah lingkungan. Yang kedua, pengembangan desain rumah yang adaptif iklim. Dan yang ketiga, sistem peringatan dini terintegrasi. Interpretasi hasil berikutnya yaitu implikasi sosial. 1. Kesehatan masyarakat yang terdiri dari strategi pencegahan berbasis bukti, kedua, edukasi publik tentang risiko iklim, dan yang ketiga, penguatan ketahanan komunitas. 2. Keadilan lingkungan, yaitu perhatian pada kelompok rentan, pendekatan berbasis kesetaraan dalam adaptasi perumahan, dan juga pemberdayaan komunitas dalam mitigasi risiko. Pembahasan selanjutnya yaitu keterbatasan scoping review pada penelitian ini. 1. Mayoritas studi fokus pada dampak panas. Sebagian besar studi dalam tinjauan ini berfokus pada dampak panas, sehingga pemahaman tentang dampak cuaca ekstrim lainnya seperti banjir atau kebakaran hutan masih terbatas. Kedua, keterbatasan studi eksperimental. Studi eksperimental yang menguji secara langsung efektivitas modifikasi perumahan dalam mengurangi dampak perubahan iklim masih sangat terbatas, sehingga diperlukan lebih banyak eksperimen dan intervensi yang terukur untuk memastikan dampaknya. Ketiga, variabilitas metodologi antar studi. Variasi dalam metodologi antar studi dapat mempengaruhi generalisasi temuan dan kesimpulan. Penggunaan berbagai jenis desain penelitian menambah kompleksitas dalam menyimpulkan hasil secara konsisten. Keempat, representasi geografis terbatas. Studi-studi yang ada lebih banyak dilakukan di negara maju dengan infrastruktur yang lebih baik, sementara studi di negara berkembang yang lebih rentan terhadap perubahan iklim masih sangat terbatas. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Kondisi perumahan memiliki peran kritis dalam adaptasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan, sosial, dan teknologi untuk mengurangi risiko kesehatan.